Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sumber yang, menarik banget nih. Buku Big Little Breakthroughs karya Josh Linkner. Betul. Dan kita akan fokus secara khusus ke bab 13. Judulnya Your Shot. Atau kalau di kita, ya kesempatan Anda. Iya, kesempatan Anda. Bab ini tuh intinya menantang pemikiran kalau inovasi besar itu cuma buat orang-orang jenius terpilih aja gitu. Oh, jadi bukan buat orang spesial aja? Bukan. Justru buku ini bilang, terobosan-terobosan kecil, tindakan kreatif sehari-hari, nah itu kuncinya buat hasil yang luar biasa. Oke, jadi misi kita kali ini apa nih? Kita mau bedah satu contoh kasus utama dari bab ini, buat lihat gimana sih kita semua, Anda juga, bisa mengaktifkan potensi inovator dalam diri. Terutama yaitu, mengenali dan berani ngambil kesempatan yang ada di depan mata. Menarik. Dan contoh kasusnya ini. Wow, kisah di balik Hamilton, pertunjukan Broadway itu, dan penciptanya, Lin-Manuel Miranda. Nah, itu dia. Sumber ini nggak cuma lihat itu sebagai cerita sukses biasa loh, tapi sebagai pelajaran mendalam. Gimana sih kreativitas itu ternyata bisa dipelajari, dan gimana setiap orang, ya termasuk Anda, punya potensi buat, istilahnya, mengambil kesempatan mereka. Oke. Coba kita bayangin dulu deh. Bawa pikiran kita ke Richard Rogers Theater di New York, tahun 2015-an gitu ya. Iya, bayangin Anda duduk di sana nonton Hamilton. Pertunjukan ini benar-benar gimana ya mengguncang dunia teater musikal. Gimana enggak? Kisah bapak pendiri Amerika diceritain lewat hip-hop, jazz, R&B, terus pemerannya aktor dari berbagai latar belakang etnis. Itu dia. Ini bukan cuma pertunjukan biasa, udah jadi fenomena budaya. Fenomena yang nggak bisa dibantah sih. Suksesnya kan gila-gilaan, rekor banget. Betul. Sumber ini nyatet Hamilton itu menang 11 Tony Awards. 11 loh. Gila, banyak banget. Terus dapet Pulitzer Prize untuk drama. Grammy juga. Lengkap. Secara duit gimana? Wah, sampai Januari 2020 aja, katanya pendapatan kotornya udah lebih dari 625 juta dolar. Wow. Bahkan Disney aja sampai bayar 75 juta dolar cuma buat hak siarnya. Pantesan tiketnya susah banget ya. Kalaupun ada, mahal banget, pasti dicalo. Nah, iya kan? Jadi pertanyaannya di bab 13 ini, siapa sih otak di balik semua ini? Biasanya, kan kita mikir, wah pasti legenda Broadway ini. Yang udah senior gitu, Andrew Lloyd Webber mungkin, atau Stephen Sondheim. Ternyata bukan. Justru ini yang menarik. Dalangnya itu Lin-Manuel Miranda. Waktu Hamilton pertama buka di Broadway, umurnya baru 35 tahun. Oh, muda ya, relatif. To hit Broadway sebelumnya, In the Heights, itu dia mulai tulis pas masih kuliah. Jauh sebelum umur legal buat minum alkohol di Amerika. Wah, kalau denger gitu, gampang banget ya kita langsung mikir, oh pantes, jenius alami ini orang. Nah, itu dia, kayak dapat lotre genetik kreativitas gitu ya. Mikirnya, wah dia emang beda, bakatnya bawaan. Kita mah mana bisa kayak gitu. Persis. Tapi, disinilah bab 13, Your Shot, ngasih lihat sisi yang beda banget. Yang justru lebih memperdayakan kita. Gimana tuh? Buku ini bilang, kisah Miranda itu justru bukan tentang kejeniusan bawaan. Sama sekali bukan. Perjalanannya tuh lebih mirip sama apa yang disebut buku ini, inovator sehari-hari. Inovator sehari-hari, maksudnya? Iya, sumbernya nekenin latar belakangnya. Lahir dari orang tua imigran Puerto Rico, tumbuh besar di lingkungan kelas pekerja Hispanik di New York. Oke. Dia sendiri bilang waktu kecil, dia itu canggung, sering gak pede, bahkan pernah dibully. Oh iya? Iya, punya masalah jerawat, pernah diputusin pacar, bukan pilihan pertama di tim olahraga, nggak sekolah di sekolah seni elit kayak Juilliard. Wah, jauh banget ya dari bayangan jenius yang mulus-mulus aja hidupnya. Kedengeran lebih manusiawi. Banget, lebih membumi. Buku ini bahkan ngutip Miranda sendiri. Dia cerita perjuangannya bahkan setelah terkenal loh. Masih berjuang juga. Iya, tahun 2018, dia bilang setiap kali nulis sesuatu, kamu tuh lewat banyak fase. Fase saya penipu, fase saya nggak akan pernah selesai. Dia ngaku susah banget ngimbangin antara nggak terlalu keras ke diri sendiri, tapi juga nggak buang-buang waktu nunggu wangsit dateng. Itu relate banget sih. Siapapun yang pernah coba bikin sesuatu pasti pernah ngerasain itu. Nah, dan ini inti argumennya di bab 13, Miranda itu nggak dilahirkan jadi jenius kreatif. Dia tumbuh jadi kayak gitu. Tumbuh. Maksudnya lewat proses gitu ya? Betul. Butuh waktu lama banget
buat dia nemuin suaranya. Gayanya yang khas itu. Dia ngasah skillnya dikit-dikit tiap hari. Kayak pengrajin. Buku ini pakai analogi tukang las. Tukang las. Kenapa tuh? Iya, belajar dan nyempurnain keahliannya lewat latihan terus-menerus. Dia ngaku kok pernah bikin musik jelek, nulis cerita jelek, punya ratusan ide gagal. Wow. Sepanjang jalan itu, dia ya dihantui keraguan, ketidakpastian, cemas, takut. Jadi, penekanannya bukan di anugerah lahir, tapi di proses tumbuh dan pengembangan diri. Oke, ini nyambung ke salah satu analogi kunci di bab ini ya. Tentang bedanya sihir sama sulap. Protagonis kayak David Blaine yang disebut di buku ini, dia kelihatannya ngelakuin hal mustahil, tapi sebenarnya nggak punya kekuatan sihir. Terus gimana dia bisa bikin kelihatan ajaib? Yaitu, dia pakai keterampilan yang dipelajari, dilatih intensif banget, dieksekusi dengan presisi tinggi, jadinya kelihatan kayak sihir buat penonton. Oke. Jadi kreativitas manusia itu kayak sulap, bukan sihir. Nah, itu argumennya. Kreativitas itu bukan keunggulan biologis misterius yang cuma dimiliki segelintir orang berbakat, tapi lebih kayak keterampilan universal, sesuatu yang sebenarnya bisa dipelajari, dipupuk, dikembangin sama siapa aja. Jadi, kalau kita lihat tokoh-tokoh kreatif hebat lainnya, katakanlah Beyoncé, Jimi Hendrix, Henry Ford, Elon Musk, Picasso, Georgia O'Keeffe. Iya, argumennya adalah meskipun mungkin mereka punya bakat atau ketertarikan alami ya, tapi pencapaian luar biasa mereka itu jauh lebih karena hasil dari pengembangan kebiasaan, latihan tekun, nyempurnain skill terus-menerus. Bukan semata-mata karena DNA mereka. Lebih ke nurture, pengasuhan, pengembangan, daripada nature, bawaan lahir. Implikasinya gede banget ya kalau gitu, terutama buat tema Your Shot ini. Gede banget. Coba bayangin deh, apa jadinya kalau Lin-Manuel Miranda itu nggak pernah secara aktif ngolah potensinya? Nggak berani ngambil kesempatannya buat nunjukin ide uniknya? Wah, nggak bakal ada Hamilton dong. Nggak ada Hamilton, nggak ada lagu-lagu bagus di film Moana, nggak ada semua penghargaan itu. Dunia bakal kehilangan kontribusi seni dia yang penting banget. Bener juga. Dan bukan cuma rugi buat dunia ya, buat diri dia sendiri juga pasti beda rasanya. Nah, itu juga disorot di buku ini. Bayangin betapa nggak puasnya Miranda kalau dia nyerah sama keraguannya, terus cuma ambil pekerjaan aman buat bayar tagihan aja, nggak bain panggilan kreatifnya. Untungnya dia nggak gitu ya. Untungnya enggak. Sumber ini nekenin dia nolak buat membuang kesempatannya. Ini sengaja disamain sama karakter utama di dramanya, Alexander Hamilton. Seorang imigran yang juga berjuang keras dan nolak nyerah sama kesempatannya buat bikin perbedaan. Ini jadi relevan banget buat kita yang dengerin ya. Banget. Kisah Miranda seperti yang dibingkai di bab 13 ini jadi pengingat kuat kalau potensi kreatif itu bukan sesuatu yang diam aja atau udah ditentuin dari lahir. Tapi Sesuatu yang dinamis, bisa dikembangin. Pesannya jelas, kalau orang dengan latar belakang dan perjuangan kayak Miranda aja bisa tumbuh jadi kekuatan kreatif sehebat itu, masa sih kita nggak bisa? Ini kan buka kemungkinan buat kita semua. Gimana dengan potensi yang ada di diri Anda? tentu, buku ini nggak bilang kita semua harus bikin Hamilton berikutnya kan? Oh jelas nggak? Justru sebaliknya. Konsep inti buku ini kan big little breakthroughs. Terobosan-terobosan kecil tapi signifikan. Bukan lompatan raksasa yang berisiko gitu ya? Bukan soal ngabisin banyak duit buat satu tembakan ke bulan. Tapi lebih ke tindakan-tindakan kreatif kecil yang kita lakuin secara konsisten. Hari demi hari. Tindakan kecil ini gimana maksudnya? Kayak apa? Ya diibaratkan kayak percikan api kecil. Kalau ditambahin terus bisa jadi api unggun gede. Awalnya mungkin kecil banget, hampir nggak kelihatan, tapi molekul-molekul inovasi kecil inilah yang, kata buku ini, kalau dikumpulin, bisa mecahin masalah paling sulit dan buka peluang terbesar kita. Perjalanan Miranda itu contoh sempurna gimana otot kreatif ini dibangun lewat latihan berulang dan konsisten. Ada kerangka kerjanya nggak sih buat memahami perkembangan kreatif ini di buku itu? Ada. Di bagian lain buku, tapi relevan banget sama bab 13 ini, dibahas model 4C kreativitas. 4C? Apa aja tuh? Ini kayak peta tingkat kematangan kreatif. Mulai dari mini C, kreativitas kecil, ini langkah awal banget, interpretasi pribadi, kayak lukisan anak TK yang mungkin cuma berarti buat si anak aja. Oke, mini C. Terus? Naik ke little C, kreativitas sehari-hari. Ini ide atau karya yang mulai dihargai orang lain di sekitar kita, mungkin menang lomba nulis lokal, atau nemu cara pinter buat ngatasin masalah di kantor. Oke. Dari mini C ke little C.
Habis tuh. Lanjut ke Pro C, kreativitas profesional. Ini level di mana seseorang udah ngembangin keahliannya sampai bisa cari duit dari karya kreatifnya. Udah diakui profesional di bidangnya. Desainer grafis, penulis lagu, chef profesional misalnya. Pro C. Dan yang paling puncak, Puncaknya Big C, kreativitas legendaris. Ini levelnya para ikon, yang karyanya mengubah bidang mereka, punya dampak abadi ke budaya, kayak Rembrandt, Picasso, atau ya itu tadi, Lin-Manuel Miranda dengan Hamilton. wah, ngerti tahapan ini rasanya lega ya. Lega gimana maksudnya? Ya, artinya para master kayak O'Keeffe atau Da Vinci atau Miranda sendiri nggak ujuk-ujuk muncul di level Big C. Mereka semua mulai dari mini C. Dari coba-coba yang mungkin nggak sempurna. Mona Lisa kan bukan lukisan pertama Da Vinci. Dia harus belajar dasarnya dulu. Mungkin bikin banyak karya jelek dulu. Persis, kesadaran kalau semua seniman atau inovator hebat itu berkembang lewat tahapan-tahapan ini selangkah demi selangkah, harusnya ngilangin tekanan buat harus langsung sempurna. Jadi nggak apa-apa gagal atau bikin yang jelek dulu. Justru itu bagian prosesnya. Kita jadi punya izin buat eksperimen, buat bikin lukisan buruk atau lagu jelek sebagai bagian dari pertumbuhan menuju potensi kreatif penuh kita. Ini bagian penting dari perjalanan ngambil kesempatan Anda. Ini menarik banget. Soalnya beda banget sama cerita sukses instan. Atau ide kalau kita harus selalu memukul bola sejauh mungkin tiap kali nyoba kreatif. Buku ini kayaknya ngajarin cara yang beda ya. Beda banget. Walaupun kedengarannya aneh ya, tapi buku ini bilang ngembangin kebiasaan kreativitas harian lewat tindakan-tindakan kecil itu justru rute paling efektif buat nemuin terobosan besar. Kok bisa gitu? Logikanya gini, tindakan kreatif kecil itu nggak cuma ngasilin banyak kemenangan kecil yang bikin kita makin semangat dan percaya diri, tapi latihan harian itu sendiri cara tercepat dan paling pasti buat secara nggak sengaja nemu ide besar yang kita cari-cari. Jadi bukan nunggu ilham gitu aja ya? Bukan. Miranda nggak duduk diam nunggu ilham Hamilton turun dari langit. Karyanya itu puncak dari ribuan jam latihan, eksperimen, dan terobosan-terobosan kecil yang nggak kehitung jumlahnya sepanjang hidup dia. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan praktisnya buat pendengar nih, pesan utamanya kayaknya jangan nunggu momen aha yang gede banget atau kondisi sempurna buat mulai bertindak kreatif. Atau buat ngambil kesempatan yang muncul. Tepat. Anggap aja kreativitas tuh kayak otot. Mau bicep kuat. Ya nggak bisa cuma berharap. Harus ke gym latihan rutin. Sama kayak kreativitas ya? Sama. Perlu dilatih lewat tindakan nyata. Sekecil apapun, lakukan tindakan kreatif mikro tiap hari. Tanya, gimana kalau begini? Coba cara baru buat tugas rutin. Catat ide-ide iseng. Ambil kesempatan Anda, meskipun awalnya kelihatan sepele banget. Buku ini bahkan ngasih target yang rasanya konkret dan bisa dicapai ya. Konsep peningkatan kreativitas 5% itu? Nah iya, idenya bukan buat langsung berubah jadi kayak Rembrandt atau Miranda dalam semalam. Nggak realistis itu, malah bikin kita takut mulai. Jadi cukup 5% aja? Cukup targetin naikin kapasitas kreatif kita 5% aja. Angkanya kecil, nggak nakutin. Tapi buku ini bilang, peningkatan 5% dalam kreativitas itu bisa ngasih dorongan yang luar biasa gedenya buat kinerja dan hasil kita secara keseluruhan. Kayak nambahin bumbu sedikit tapi pas, yang ngubah rasa masakan jadi enak banget. Dan 5% ini nggak cuma buat kerjaan kan? Nggak dong, bisa di mana aja. Cara mecahin masalah di rumah, ngerencanain liburan, hobi, di mana aja. Dan yang penting, 5% ini tuh bener-bener bisa kita capai. Bukan lompatan jauh, tapi soal bangun kebiasaan kecil yang konsisten. Betul. Ini soal nyoba hal-hal kecil yang beda secara rutin. Sengaja nantang cara pikir lama kita. Nanya pertanyaan baru. Pelan-pelan tapi pasti otot kreatif kita jadi lebih kuat. Kisah Lin-Manuel Miranda di bab 13 Your Shot ini jadi pengingat kuat banget. Pengingat apa? Kalau kesempatan Anda itu seringnya nggak ditentuin sama bakat bawaan yang luar biasa. Tapi sama apa dong? Lebih ke soal keberanian buat mulai, meskipun ngerasa belum siap. Soal ketekunan buat terus latihan dan nyoba lagi, meskipun gagal atau ragu. Itu pasti muncul kok. Dan soal keyakinan, atau paling nggak harapan, kalau Anda itu bisa tumbuh ngelampauin batasan yang Anda rasain sekarang. Nah, itu inti dari ngambil kesempatan Anda. Jadi, kalau kita rangkum ya pembahasan kita hari ini dari bab 13 kesempatan Anda di buku Big Little Breakthroughs, pelajaran utamanya jelas banget dan bikin semangat. Kreativitas itu
bukan hadiah mistis buat orang tertentu aja. Bukan sama sekali. Itu keterampilan dasar manusia yang bisa diasah, dipupuk, dikembangin sama siapa aja. Termasuk Anda. Kisah Lin-Manuel Miranda jadi contoh nyata ya, kalau jalan menuju pencapaian hebat itu seringnya nggak dimulai dari lompatan gede. Tapi dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Soal berani ngadepin dan ngatasin rasa ragu yang pasti ada. Dan yang paling penting, berani ambil kesempatan Anda. Sekecil apapun kelihatannya di awal. Bahkan pas ngerasa nggak cukup bagus atau belum siap. Ingat lagi analogi pesulap tadi ya. Kreativitas tingkat tinggi mungkin kelihatan kayak sihir buat orang lain. Padahal di baliknya ada proses latihan, ngembangin skill, ratusan bahkan ribuan usaha kecil yang sering nggak kelihatan. Jadi jangan nunggu sampai ngerasa sempurna atau punya semua sumber daya ideal baru mulai. Mulai aja dari sekarang ya. Mulai dari tempat Anda ada sekarang, dengan apa yang Anda punya saat ini. Targetin peningkatan kecil tapi terus-menerus. Mungkin cuma 5% itu, kebiasaan kecil yang dibangun konsisten itu bakal bikin momentum dan kapasitas kita nambah seiring waktu. Membuka pintu buat terobosan yang lebih besar lagi nantinya. Oke. Sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut oleh Anda. Terinspirasi dari kisah Miranda, ngambil kesempatannya, dan konsep terobosan kecil tapi signifikan dari buku ini. Pertanyaannya adalah, kesempatan kecil, apa sekecil apapun kelihatannya, yang bisa Anda ambil hari ini? Mungkin di kerjaan, di proyek pribadi, atau bahkan dalam interaksi sehari-hari. Yang mungkin banget jadi bibit dari sesuatu yang jauh lebih besar nantinya. Coba pikirkan itu. Identifikasi satu langkah kecil aja, terus ambil langkah itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.